Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi keluarga besar dari Majelis Ta'lim Zahra Al-Batul di bawah pimpinan Ustadzah Alwiyah Hamid Al-Aidarus, Kak Feni, Kak Vita, Kak Fitri, Kak Irma, juga Umi Mastura. Kita doakan semoga seluruh keluarga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan rahmat ridhonya insyaallah. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustazah, wabil khusus Ustadzah Khadijah Asgaf yang juga datang dari Jakarta, juga para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim. Kita doakan semuanya semoga selalu dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kebaikan-kebaikannya dunia hingga akhirat insyaallah. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki bulan Rabiul Awal. Rabi akbal alaina marhaban bir Rabi'. Rabi'una dzikruh manjahuh ladallahu wasi'. Kata Habib Ali Habsyi, Rabi' akan segera datang kepada kita. Bulan Rabiul Awal disusul Rabiul Tsani akan segera datang kepada kita. Rabi'una dzikruh manjahuh ladallahu wasi'. Bulan Rabi' adalah bulan yang tepat untuk kita mengingat seorang manusia yang punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabiul Awal bulannya Nabi Muhammad, bulan lahirnya Nabi Muhammad, bulan bi'tsahnya Nabi Muhammad, terutusnya Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, itu diawali pada bulan Rabiul Awal. Kemudian bulan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pada bulan Rabiul Awal. Termasuk juga bulan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat juga pada bulan Rabiul Awal. Jadi teman-teman sekalian, kita kalau mau merayakan kelahiran Nabi Muhammad, kita rayakan pada bulan Rabiul Awal.
Kalau kita bilang saya nggak mau merayakan Maulid Nabi, sebab lahirnya Nabi Muhammad belumlah menjadi lahirnya Islam. Baik kalau gitu, kamu mau merayakannya apa? Saya mau merayakan kelahiran Islam. Islam lahir sejak terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya berarti kamu merayakan bi'tsah, awal kali turunnya Al-Quran, awal kali terutusnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, dan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Bahkan kalau dibilang misalnya saya nggak mau rayakan Maulid Nabi, saya nggak mau rayakan bi'tsah, saya mau merayakan awal kali Islam berjaya. Sebab Islam begitu datang nggak langsung jaya. Islam jayanya saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Makanya kalendernya namanya kalender Hijriyah, kalender Islam. Terhitung dari mulai hijrahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Boleh? Silahkan rayakan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan kalau ada sebagian orang yang bilang saya nggak mau rayakan Maulid Nabi, saya nggak mau rayakan bi'tsah, terutusnya Nabi Muhammad, saya nggak mau juga rayakan hijrah, akan tetapi saya ingin memperingati kewafatan Nabi Muhammad alaihi wasallam dengan mengingat kehidupan Nabi Muhammad alaihi wasallam kembali dari sejak awal hingga akhirnya pada bulan wafatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Itu pun juga terjadi pada bulan Rabiul. Jadi kayaknya Allah tuh memang milih Rabiul Awal sebagai bulannya Nabi Muhammad. Saya dulu sempat terfikir kenapa Nabi Muhammad nggak lahir di bulan-bulan mulia. Bu, ada bulan yang memang sudah dimuliakan dari sejak awalnya Islam. Namanya Asy-Syahrul Hurum, Al-Ashhuril Hurum, bulan-bulan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran mun khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulannya mulia. Nabi menyebutkan 4 bulan mulia ini, kemuliaannya dari sejak Nabi Adam sampai zaman terakhir. Kata Nabi Muhammad, thalatha sarad wahid fard, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan yang tersendiri. Fa'amma syarat fadul qa'dah fadul hijjah muharram, yang berturut-turut Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Wa amma farad farajab, yang bulan menyendiri adalah bulan Rajab. 4 bulan ini mulia dari sejak zamannya Nabi Adam. Tapi Allah tidak membuat Nabi Muhammad lahir pada bulan-bulan mulia tersebut. Kenapa begitu? Karena Allah tidak mau orang mengatakan kemuliaan Nabi karena lahirnya pada bulan-bulan mulia. Justru sebaliknya, Allah mau bulannya yang menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Beda nih, beda level. Ada orang yang jadi mulia karena hadir di majelis taklim. Ada orang yang majelisnya jadi majelis yang mulia karena kehadiran orang tersebut.
Semacam itulah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Bukan nabinya yang jadi mulia karena lahir di bulan tertentu, hari tertentu, atau tanggal tertentu, melainkan justru bulan lahirnya Nabi Muhammad jadi mulia, hari lahirnya Nabi Muhammad jadi mulia. Hari lahirnya Nabi Muhammad hari Senin jadi hari yang mulia. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad pada hari Senin tuh biasa-biasa aja. Gak ada orang muliain hari Senin. Yang dimuliain itu Yaumus Sabt, hari Sabtu buat kaum Yahudi. Yang dimuliain itu hari Jumat buat umat Islam. So itu sekalian saya muliakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melahirkan, membuat lahir Nabi Muhammad alaihi wasallam pada hari Senin, dengannya hari Senin menjadi hari yang mulia. Sekarang kalau ada orang lahir hari Senin, wah Masya Allah, Masya Allah, lahirnya sama kayak hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Dia jadi mulia karena Nabi Muhammad. Hari Senin jadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi memuliakan bulan yang beliau lahir di sana, memuliakan hari yang beliau lahir di sana. Karenanya ketika ditanya, ya Rasulullah, afil itsnaini saum, kenapa hari Senin ada puasanya Rasul? Kenapa engkau kalau hari Senin puasa? Kata Nabi Muhammad, dzaka yaumun wulidtu fi, itu adalah hari di mana saya dilahirkan pada hari Senin tersebut. Hari Senin jadi pantas dimuliakan. Hari Senin jadi hari yang baik bagimu, sunnah bagimu, dianjurkan bagimu untuk berpuasa sebagai bentuk rasa syukur, karena itu adalah hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Jadi kalau dibilang ngapain rayain Maulid Nabi, ngapain bikin ulang tahunnya Nabi, Nabinya sendiri nggak merayakan. Bu, Kak, Dek, Nabi tidak merayakan ulang tahunnya, akan tetapi Nabi merayakan ulang minggu, bukan cuman ulang bulan. Akan tetapi bahkan diulang setiap minggu. Tiap hari Senin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa, karena itu adalah merupakan hari saat dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, kata Habib Umar, bulan yang paling enak buat mendekatkan umat kepada Nabi Muhammad, bulan yang paling enak buat pendekatan kepada Nabi besar Muhammad. Kamu kalau kepengen deket sama Nabi Muhammad, inilah waktunya. Kamu kalau pengen deket sama Nabi Muhammad, inilah waktunya. Kapan itu? Yaitu pada bulan Rabiul Awal, bulan yang paling enak buat mendekatkan seorang umat kepada Nabi besar Muhammad.
Kenapa perlu kita dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu, Dek, kenapa kita perlu dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena yang nomor satu, Allah sebagai Tuhan kita tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Gini nih, kita ini kan dalam hidup, nasib kita yang pegang siapa? Allah. Urusan rezeki kita yang menentukan siapa? Yang ngasih kita umur, kesehatan, siapa? Yang ngasih kita jodoh, keluarga, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menentukan hidup mati kita tak lain tak bukan adalah yang menentukan bahagia sengsara kita tak lain tak bukan adalah Allah. Karenanya orang kalau pengen hidupnya benar, hidupnya bagus, hidupnya menyenangkan, dia mesti dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya sama kayak kita mau dekat sama seseorang yang begitu tinggi misalnya. Agak susah buat mendekatin dia. Ibu mau kirim surat sama gubernur misal, itu agak repot tuh kalau kita melalui jalan-jalan yang semestinya. Mesti lewat RT, RW, habis itu naik lagi kelurahan, habis itu naik lagi ke kabupaten, tuh surat nyampe lagi ke provinsi dan belum tentu dibaca sama yang kita maksud. Ini mau jalan dibenerin misalnya, yang punya anggarannya dari provinsi. Nah itu mau nyampein proposal tersebut, pemberitahuan tersebut, atau hajatmu tersebut kepada gubernur, tentu tidak mudah jalannya teman-teman sekalian. Akan tetapi, kalau kamu dekat dengan yang paling disayang sama gubernur, istrinya kah, anaknya kah, kita dekat sampai akhirnya kita sampaikan hajat kita tersebut, tentu berbeda ketika surat kita atau hajat kita sampainya lewat tangan orang yang paling disayang sama yang kita tuju. Bisa begitu gampang langsung dikasihin, nih surat dari teman saya, ayah. Dibaca dong. Ini surat dari teman saya nih Pak, tolong baca ya Pak. Saya soalnya nanti ketemu sama dia nih, saya biar punya jawaban, kata istrinya. Jadi dekat, jadi gampang. Kalau begitu masalahnya, ketahuilah, nggak ada manusia lebih dekat, bahkan tidak ada makhluk yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lebih tercinta di sisi Allah. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk manapun di langit, di bumi, lebih tercinta di sisi Allah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Karenanya, kalau kamu mau menuju Allah lewat jalannya Nabi besar Muhammad, dapat dipastikan kamu mudah untuk sampai kepada Allah. Bahkan yang saya lihat, yang saya baca, yang saya pelajari dalam minimalnya 12 tahun masa mondok saya, yang saya pelajari dari sejarah umat manusia,
semua yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manapun selalu adalah yang paling dekat dengan Nabi besar Muhammad. Termasuk bahkan para nabi. Nabi yang paling dicinta Allah siapa? Nabi Muhammad tentu saja. Setelah Nabi Muhammad siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena beliau adalah kakek moyangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalangan para sahabat misalnya, yang paling tercinta di sisi Allah bukan yang paling banyak sholatnya. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling banyak sedekahnya. Di antara para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling disayang Allah Subhanahu wa taala bukan yang paling panjang laparnya, bukan yang paling gede sabarnya, melainkan yang paling dekat dengan Nabi besar Muhammad. Ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis shalah wala bikathratis siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar lebih dari kalian semua, kata Nabi Muhammad. Abu Bakar yang paling utama di antara kalian semua. Bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa, melainkan karena rasa yang menetap dalam hati Abu Bakar. Rasa apa? Sayyidina Abu Bakar sendiri bercerita, aku pandangi Nabi Muhammad dari ujung rambut ke ujung kakinya. Aku perhatikan Nabi Muhammad dari atas hingga bawahnya. Aku lihat lagi dan lagi tanpa bosan. Kalian tahu apa yang aku rasa? Seluruh diriku kepadanya dipenuhi dengan cinta. Kupandangi ia lagi dan lagi. Dari ujung rambut ke ujung kakinya, hatiku, bahkan diriku, seluruhnya kepada Nabi Muhammad dipenuhi dengan rasa cinta. Cintanya Nabi Muhammad luar biasa kepada Sayyidina Abu Bakar. Namun cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad tak dapat tertandingi oleh siapapun. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ibnu Mas'ud bercerita, saya lagi ada di dekat Ka'bah. Tapi saya bukanlah seseorang yang dianggap. Ketika saya melihat orang-orang kafir Quraisy mulai mendekati Nabi Muhammad saat beliau masuk ke area Ka'bah untuk tawaf. Pemuka-pemuka Quraisy dengan badan mereka yang besar-besar mulai mendekati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ini nih orangnya nih, yang bawa-bawa ajaran yang baru-baru. Ini dia nih orangnya nih, yang memisahkan kita dari orang yang dia cintai. Ini dia nih orangnya nih, yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanyalah satu. Ini dia nih, Muhammad nih orangnya nih. Nabi Muhammad dikeroyok oleh begitu banyak orang. Nabi Muhammad mengangkat kepalanya kemudian berkata, "Na'am anadzak." Ya, saya itulah orangnya. Mereka pun mulai mendekati Nabi Muhammad. Seorang di antara mereka melayangkan tinjunya kepada Nabi. Kemudian seseorang lagi juga memukul Nabi Muhammad, seorang menendang Nabi Muhammad. Kata Ibnu Mas'ud, dari arah tempat saya berdiri, saya melihat kepala Nabi Muhammad timbul dan tenggelam.
karena banyaknya pukulan-pukulan yang dilayangkan kepada beliau saat itu. Saya panik tapi tak dapat membantu. Karena saya pun juga bukan seseorang yang dapat melakukan hal itu. Hingga kemudian saya lihat dari arah pintu masuk seseorang yang tubuhnya kecil saja, akan tetapi cintanya palinglah besar di antara semuanya. Badannya kecil saja, tubuhnya sangat kurus bahkan, akan tetapi cinta di dalam hatinya membuatnya mau berkorban bahkan nyawa sekalipun untuk Nabi Muhammad. Aku melihatnya masuk ke area tersebut. Kemudian ketika dia sudah dapat memegang tangan Nabi Muhammad, ditariknya kepala Nabi Muhammad, didekapnya di dadanya. Seraya mengatakan, "Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbuhullah ya nas, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbuhullah." Hei kalian semua, kalian mau bunuh seseorang hanya karena mengatakan Tuhannya adalah Allah? Bukankah kita semua tahu Tuhan kita adalah Allah? Kalian mau bunuh orang ini hanya karena mengatakan Tuhannya adalah Allah? Dia kemudian sudah berhasil mendapatkan Nabi Muhammad, dikeluarkan Nabi Muhammad dari keroyokan tersebut perlahan-perlahan hingga sampai berada di luar. Tubuh Nabi Muhammad sudah penuh dengan memar-memar karena banyaknya pukulan-pukulan yang dilayangkan orang. Begitu sudah keluar, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, pulanglah. Tolonglah saya wahai Rasulullah, selamatkanlah dirimu, pulanglah wahai Rasul." Ucapan pecinta, selamatkanlah dirimu, tolonglah saya. Seolah ia mengatakan bahwa kalau kamu sayang sama saya, selamatkanlah dirimu. Sebab ketika engkau tidak selamat, sayalah yang menjadi sangat menderita. Sakitmu lebih menyakitkan daripada sakitnya diriku sendiri. Pulanglah wahai Rasulullah, selamatkanlah dirimu. Nabi Muhammad balik bertanya, "Wa kaifa anta ya Rasul wa ya Abu Bakar?" Bagaimana denganmu wahai Abu Bakar? Abu Bakar tersenyum getir kemudian menjawab, "Biarkan saya yang menghadapi mereka wahai Rasulullah." Nabi Muhammad pun pulang. Kemudian mereka mulai memukuli Sayyidina Abu Bakar hingga pingsan. Waktu duha kala itu datang anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar kemudian memapah bapaknya. Pingsan dari waktu duha, baru siuman jelang-jelang maghrib. Begitu tersadar dari pingsannya, Sayyidina Abu Bakar langsung bertanya kepada anaknya, "Kaifa halu Rasulillah?" Bagaimana kabarnya Nabi Muhammad? Anak-anaknya menjawab, "Ayah, kamu pingsan ya, kau pingsan dari duha sampai dari waktu sebelum duhur sampai jelang maghrib ya. Ayah jangan pikirkan yang lain dulu, ayah istirahat aja dulu." Ayahnya bertanya lagi, "Kaifa halu Rasulillah?" Bagaimana kabarnya Nabi Muhammad? "Ayah tenangkan dirimu ayah." Ayahnya kemudian berusaha untuk duduk. Seraya mengatakan, "Kalian tahu ayahmu tak akan pernah tenang sampai berjumpa Nabi Muhammad." Beliau kemudian minta dibawa ke rumah Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar dipapah menuju rumah Nabi Muhammad oleh kedua anaknya. Sampai di depan halaman rumah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah menyambut. Cinta di hati Abu Bakar menjadi tali penghubung yang sangat erat antara beliau dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, kemudian berlari mendekati Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar melepaskan pegangannya dari kedua anaknya, kemudian berlari pula.
keduanya berpelukan di halaman rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Cinta. Itulah yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar manusia paling tercinta di sisi Allah di antara kalangan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang paling banyak sedekahnya, bukan. Walaupun tentu sedekah Sayyidina Abu Bakar bukan main-main. Bukan yang paling berani perjuangannya, meskipun tentu perjuangan Sayyidina Abu Bakar di medan peperangan juga luar biasa hebatnya. Melainkan cinta di hati Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar dengan segala kelebihan-kelebihannya, dengan segala kemuliaan-kemuliaannya, menjadi paling tercinta di sisi Allah karena cintanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana pula dengan kita? Kalau kita sih, kalau kita bilang sholat saya nggak banyak, bukan basa-basi. Betul? Kalau Sayyidina Abu Bakar bilang ibadah malam saya nggak seberapa banyak, tahajud saya nggak seberapa banyak, itu adalah ucapan tawadhu. Kalau kamu sih bilang begitu, saya percaya. Kalau kamu bilang, ya Allah Ustazah, saya tuh tahajud kadang bisa, kadang nggak bisa, percaya saya. Sayyidina Abu Bakar kalau bilang sedekah saya nggak seberapa, saya nggak percaya. Tapi kalau kamu yang bilang sedekah saya nggak seberapa, percaya saya. Dari muka-mukanya memang kelihatan. Masya Allah. Kita nggak punya sesuatu yang bisa kita andalkan untuk dapat mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang semestinya kita tempuh adalah mendekat kepada kekasih Allah, manusia paling tercinta di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal. Deketi Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Allah tuh bakal cinta apapun dan siapapun yang punya kaitan sama Nabi Muhammad. Allah bakalan cinta siapapun dan apapun yang ada aroma Nabi Muhammad. Orang yang suka sebut-sebut Nabi Muhammad, Allah bakalan cinta padanya. Apapun aja kalau dipakai buat Nabi Muhammad alaihi wasallam jadi berkah. Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu waktu deketin Nabi Muhammad kemudian berkata, "Halla amtadihak ya Rasulullah, bolehkah aku memujimu wahai Rasul?" Nabi Muhammad mengatakan, "Silahkan paman, saddadallahu fak. Semoga Allah menguatkan mulutmu itu wahai paman." Mulut dipakai buat muji Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, saddadallahu fak. Semoga Allah memuliakan, menguatkan mulutmu tersebut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Abbas kemudian mulai memuji Nabi Muhammad. Salah satu dari pujiannya yang sangat panjang, beliau mengatakan, "Antalladzi lamma wulidta asyraqatil ardu wa adaa binurikal ufuku wa nahnu fi hadzal diya sublar rasyadinah tariku." Engkaulah wahai Rasul yang saat lahirmu ke dunia bumi gegap gempita dengan cahaya, dan kami umatmu berada dalam jalan terang cahayamu itu. Saudara sekalian, bertahun itu sampai dengan Sayyidina Abbas meninggal dunia. Sayyidina Abbas menceritakan dari sebelum itu, belum beliau meninggal dunia, sejak saya memuji Nabi Muhammad hari itu,
sampai dengan sekarang gigi saya tak ada yang pernah tanggal. Mulut saya nggak pernah sariawan. Semua nih di mulut ini semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah sakit gigi, nggak pernah sariawan, giginya nggak ada yang pernah tanggal karena mulutnya dipakai buat mendekatkan diri kepada Nabi besar Muhammad. Maka mulutnya menjadi mulut yang tercinta di sisi Allah karena di dalamnya terdapat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana kabar dirimu itu? Coba lihat gimana tuh. Sakit gigi? Sakit. Ngomongin orang? Sariawan? Sering. Suka bohongin orang? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu baru dunia urusannya, belum lagi di akhirat. Orang yang di hari akhirat nanti punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad pasti akan selamat. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kau akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan yang kamu cintai. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku kelak akan bersama denganku di surga. Bekal besar buat kita, bekal besar dalam kehidupan kita adalah dengan mendekat dan mencinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Siapapun, bahkan apapun yang dekat dengan Nabi Muhammad pasti akan dicinta juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak kota. Kota apa yang paling dicinta di sisi Allah? Kita tahu semuanya. Mekah dan Madinah. Gak ada khilaf ulama di antara kedua tempat tersebut bahwa keduanya adalah kota yang paling dicinta di sisi Allah. Yang dikhilafin hanyalah mana di antara Mekah Madinah yang paling dicinta di sisi Allah. Ada yang mengatakan Mekah lebih mulia, ada yang mengatakan Madinah lebih mulia. Itu pun juga sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Amma fi hayatih, adapun di masa hidupnya Nabi Muhammad, maka kota paling mulia adalah kota yang Nabi Muhammad sedang berada di sana. Ketika Nabi Muhammad ada di Mekah, Mekah lebih mulia daripada Madinah. Ketika Madinah ditempati oleh Nabi Muhammad, maka Madinah lebih mulia daripada Mekah. Bahkan ketika Nabi Muhammad tidak berada di antara kedua kota tersebut, misalnya Nabi Muhammad sedang di Khandaq, Nabi Muhammad sedang di kota yang lain, maka kota tersebut menjadi lebih mulia di sisi Allah daripada kota selain keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah atas nama kota Mekah, kata Allah. Kota Mekah jadi tempat sumpahnya Allah. Para ulama mengatakan sesuatu kalau dijadikan sumpah oleh Allah, artinya sesuatu tersebut adalah yang paling mulia di kelasnya. Kalau Mekah dijadikan sumpah oleh Allah, artinya kota Mekah adalah kota yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa ya Allah? Kenapa engkau menjadikan kota Mekah sebagai kota paling mulia di sisimu? Tak lain tak bukan wa anta hillun bihadzal balad.
Karena engkau wahai Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Hanya karena kekasihnya berada di sebuah kota. Kota tersebut menjadi yang paling tercinta di sisinya. Saya ulangi. Hanya karena sebuah kota ditinggali oleh kekasihnya. Kekasihnya berada di kota tersebut. Kota tersebut menjadi yang paling tercinta di sisi Allah. Hatimu, hatiku, hati kita semua menjadi hati yang tercinta di sisi Allah. Jika di dalam hatimu, hatiku, hati kita terdapat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karenanya sering saya sampaikan dimanapun, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Kamu pikir kamu siapa hingga layak dicinta? Bukan karena Nabi Muhammad. Kamu pikir kamu siapa sampai kamu berani-beraninya merasa bahwa kamu dicinta bukan karena Nabi Muhammad. Karena apa? Salatmu yang hati ngelambiar kemana-mana itu, salatmu yang baru benar sekedar digerakkan, akan tetapi masih berantakan di dalam hatimu itu, kamu merasa kamu pantas dicinta Allah karena salat? Saya tidak. Saya tahu kualitas salat saya. Saya paham diri saya. Salat yang masih bising. Salat yang masih ramai dalam hati. Belum mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat secara utuh. Saya akan tetap sholat, itu adalah kewajiban antara saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi berharap tercinta di sisi Allah karena sholat saya jauh sekali bagai pungguk merindukan bulan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapa kamu sampai kamu berharap di akhirat nanti akan menjadi seorang yang disayang Allah bukan karena Nabi Muhammad? Kamu berharap apa? Kamu andalkan apa? Kamu andalkan sedekahmu? Berapa banyak kamu bisa bersedekah? Dengan setengah harta? Dengan seperempat harta? Ia bahkan hanyalah merupakan uang sisa, diiringi dengan pemikiran mudah-mudahan saya sedekahin yang sekarang datang lagi yang baru. Sebab kalau rezeki itu kan kalau kita sedekahkan akan bertambah-tambah. Kamu bukan sedang sedekah. Kamu hanya sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan dunia. Apa yang kamu andalkan? Jadi istri solehah. Seberapa solehah dirimu itu? Ngelihat yang gantengan dikit aja ya ampun. Coba saya punya suami kayak dia, nggak perlu nonton drakor. Apa yang kamu andalkan? Akhlak yang masih jauh dari mulia. Apa yang kamu andalkan? Zikir? Berapa banyak zikirmu? Quran? Seberapa
seberapa bagus Quranmu. Saya nggak punya sesuatu yang saya andalkan selain semoga Allah terus jadikan rasa cinta di hati saya kepadanya bertambah hari demi hari. Selain berharap semoga bulan yang akan segera datang beberapa hari lagi dapat menjadikan saya selangkah demi selangkah mendekat kepada manusia agung baginda Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian, bukan basa-basi. Ucapan kita ini yang seperti ini bukan basa-basi, inilah realita. Kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakannya bisa jadi hanyalah basa-basi. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya 1000 rakaat sholat sunnah tiap malamnya. Bersedekah hingga nyaris tak ada orang miskin di kota Madinah. Sedekah rahasia, mereka nggak tahu siapa yang ngasih. Pagi-pagi hari mau ngemis, tiba-tiba ada gandum di depan rumah mereka, ada uang depan rumah mereka, nggak jadi ngemis. Sepanjang hidupnya Ali Zainal Abidin, ketika beliau wafat barulah ada banyak bermunculan pengemis-pengemis di kota Madinah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari cicitnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, cucu dari cucunya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Manusia agung, manusia dengan keimanan yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Segitunya setiap kali berziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau menyampaikan munajatnya, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi fama li hilatun ghaira hubbin fika yuddakharu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, duhai bagindaku, wahai Rasulullah, khud biyadi, ambillah uluran tanganku, selamatkanlah diriku. Ambillah tanganku ini yang terulur kepadamu. Famalihilah, saya nggak ngerti caranya selamat, saya nggak ngerti caranya dapat membebaskan diri dari azab, dari siksa, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ghaira hubbin fika yuddakharu, saya hanya punya cinta padamu wahai Tuhan, yang saya tabung hari demi hari. Saya hanya punya cinta padamu wahai Rasulullah. Itulah bekal yang saya andalkan untuk selamat kelak di hari akhirat. 1000 rakaat loh ini tiap malam. Kamu 10 aja enggak? Kalau beliau berucap seperti itu, bolehlah dikatakan ucapan tersebut sekedar basa-basi, sebab ia layak dicinta Allah. Andai pun tanpa cinta sebesar itu kepada baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi beliau menyampaikan itu karena beliau tahu siapa Nabi Muhammad di hadapan Allah. Maka aku sampaikan padamu, Bu, aku sampaikan padamu, Kak, Dek, Nak, kamu ingin selamat di akhirat nanti, kamu ingin selamat saat ajal datang menjemputmu, pastikan hatimu terisi dengan cinta kepada baginda Nabi.
pastikan dalam hatimu kamu punya cinta kepada Nabi Muhammad. Saya kok enggak ya Ustazah? Belajar lagi. Cinta bisa dipelajari. Belajar lagi. Cinta bisa dipelajari. Belajarlah dari para pecinta. Dengarkan lebih banyak tentang kisah para pecinta. Hadirlah di majelis-majelis para pecinta. Dengarkan apa yang mereka sampaikan. Sebab rasa itu mengalir, rasa itu tertular. Ketika kamu duduk di majelis-majelis mereka, esok atau lusa kamu akan belajar bagaimana memiliki hati yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu dekat dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu dekat dengan Nabi Muhammad. Perlu menjadi seseorang yang layak diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Kita harus menjadi seseorang yang ada di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Sebab tanpa itu tak selamatlah kita. Kenapa kita harus dekat dengan Nabi Muhammad? Tadi saya sudah sampaikan, karena Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Dan alasan yang berikutnya adalah karena Nabi Muhammad cintanya kepada kita umatnya luar biasa. Belajarlah buat punya cinta sama Nabi. Dan kamu harus tahu, cintamu kepadanya adalah rasa yang telah bersambung, bukan cinta yang tak terbalas. Saya tiap kali ingat ini, besar hati saya. Saya kalau ingat hati rasa ini, ingat hal ini, rasanya jadi lapang gitu. Jiwa saya, hati saya, bahwa siapapun saya, bahwa meski seperti ini keadaan saya, tertatih-tatih, jatuh bangun, belajar terus untuk bisa jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah satu dari sekian juta umat yang disayang oleh Nabi Muhammad. Nabi sayangnya sama kita luar biasa. Luar biasa. Di masa hidup beliau, malam-malamnya berisi sholat malam hingga bengkak telapak kakinya. Semua itu beliau lakukan untuk melangitkan doa, ya Allah, ummati, ummati, ummati. Sayangi umat saya ya Allah, ampunin dosa umat saya ya Allah, sayangi umat saya ya Allah. Manusia yang jika ditanya apa cita-citamu wahai Rasul, beliau pastilah menjawab, harapan saya, cita-cita saya yang terbesar adalah keselamatan umat saya. Keselamatanmu sebagai umat adalah puncak tertinggi harapan Nabi Muhammad. Besar hati saya setiap kali mengingat bahwasanya saya adalah seseorang yang Nabi Muhammad membela saya habis-habisan. Kita umat yang disayang sama Nabi Muhammad.
Malam-malamnya berisi doa, mendoakan kita agar kita selamat, agar kita diampuni. Hari-harinya adalah beliau yang berjuang tersampaikannya ajaran agama ini untuk kita sampai dengan saat-saat sekarang. Beliau dalam kubur, yang beliau lakukan adalah terus mendoakan kita umatnya sampai nanti di hari akhirat. Beliaulah seseorang yang sangat amat peduli kepada keadaan kita umatnya, bahkan surga yang dimana beliau adalah yang memegang kuncinya. Beliau hanya akan membukanya, kemudian akan berdiri di pintu surga sebelah kiri hanya untuk memastikan bahwa umatnya selamat ketika melewati jembatan Sirat. Bagindamu Nabi besar Muhammad, beliau akan menjadi seseorang yang sangat peduli keselamatan umatnya. Masalahnya hanya satu aja, cuma satu aja masalahnya, dan itu suatu hal yang sangat amat menakutkan bagi saya. Adakah beliau berkenan menerima saya sebagai umatnya? Masalahnya hanya satu aja. Adakah Allah membiarkan saya sampai ajal datang menjemput saya sebagai umatnya Nabi Muhammad? Karenanya jika kamu tanya apa yang paling saya takutkan di atas muka bumi ini, satu aja. Saya takut dipecat jadi umat Nabi Muhammad. Saya takut diusir dari umatnya Nabi Muhammad. Saya takut tak diterima sebagai umat Nabi Muhammad. Karena itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapa di antara kita yang dijadikan sebagai umatnya. Itulah sebabnya kenapa kita perlu untuk terus-terusan meminta kepada Allah, ya Allah, terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kami telah Kau pilih sebagai umat Nabi Muhammad sebelum kami lahir. Kami telah Kau pilih menjadi umat Nabi Muhammad dari sejak kami lahir. Dan namanya dikumandangkan di telinga kami kanan kiri ketika pertama kali kami lahir ke atas muka bumi ini. Diadzanin, diikomatin oleh ayah kami ya Allah. Dan hanya nama Nabi Muhammad, nama manusia yang kami dengar dari sejak kami lahir di atas muka bumi ini. Ya Allah, kami minta padamu, tetapkan kami sebagai umatnya sampai kami mati ya Allah. Terimalah kami sebagai umatnya sampai ajal datang menjemput kami ya Allah. Hidup sebagai umat Nabi Muhammad, mati sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan biarkan kami dipecat, jangan biarkan kami diusir, jangan biarkan kami dikeluarkan jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Dekatkan kami dengan baginda kami Nabi besar Muhammad.
Jauhkan kami dari jalan selain jalannya Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon padamu untuk diri kami, untuk kedua orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk suami kami, untuk orang-orang yang kami cintai, untuk orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami semuanya ya Allah. Kami mohon padamu, pandang kami dan seluruh keluarga kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari jalan dosa yang dapat membuat kami terputus dari Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dan seluruh keluarga kami dari dosa zina, dari dosa riba. Jauhkan kami dan seluruh keluarga kami dari harta haram. Jauhkan kami dan seluruh keluarga kami dari apapun yang menghalangkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dan seluruh keluarga kami dari apa yang membuat Nabi Muhammad dapat memutuskan hubungan dari kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, pandanglah diri kami, pandanglah kedua orang tua kami. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami semuanya ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ya Allah, sampaikan kepada mereka syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukan mereka dengan Nabi besar Muhammad ya Allah. Rasakan kepada mereka indahnya kebersamaan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Untuk anak-anak kami mohon padamu ya Allah, dekatkan mereka dengan Nabi Muhammad. Dekatkan mereka dengan ajaran Nabi Muhammad. Letakkan dalam hati mereka rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Maafkan kami sebagai orang tua yang kurang pandai melakukannya. Kami mohon padamu ya Allah, Engkau sajalah melakukannya untuk mereka. Dekatkan mereka dengan Nabi Muhammad. Cintakan hati mereka kepada Nabi Muhammad, dan cintakan Nabi Muhammad kepada mereka ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruban wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal azzaki azzalaha minal afi akmalaha
من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل أمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.